membahas mengenai KPK dan FPB. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang keenam mengenai FPB dan KPK. Yang pertama, FPB. Nah, di sini terdapat sebuah definisi yang menyatakan jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, selanjutnya definisi yang kedua, jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka FPB dari A dan B diberi simbol seperti ini. A, B di dalam kurung adalah suatu bilangan bulat positif. Misalnya D yang memenuhi, yang pertama, D habis membagi A dan D habis membagi B. Serta yang kedua, jika E habis membagi A dan E habis membagi B, maka E itu kurang dari sama dengan D. Kemudian untuk contohnya, nah di sini terdapat sebuah soal yaitu tentukan faktor persekutuan terbesar dari negatif 12 dan 30. Nah, untuk faktor-faktor bulat positif dari negatif 12 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Kemudian faktor bulat positif dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, maka faktor-faktor persekutuan dari negatif 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor yang terbesar, faktor persekutuan terbesar di sini adalah 6. Maka FPB dari negatif 12 dan 30 adalah 6. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah teorema yang menyatakan jika FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB dari A per D dan B per D itu adalah 1. Nah, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Jika diketahui FPB dari 12 dan 15 itu adalah 3, maka tunjukkan bahwa FPB dari 12 per 3 dan 15 per 3 itu adalah 1. Nah, di sini sudah ditunjukkan, sudah diketahui bahwa FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, maka 12 per 3 itu kan adalah 4. Lalu 15 per 3 itu adalah 5. Nah, maka FPB dari 12 per 3 dan 15 per 3 itu sama dengan FPB dari 4 dan 5, yaitu 1. Nah, berikutnya untuk teorema 6 di sini menyatakan bahwa FPB dari A kuadrat dan B kuadrat itu sama dengan FPB dari A dan B dikuadratkan. Nah, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Jika diketahui kuadrat dari FPB dua buah bilangan yaitu 9 dan 12, maka apakah FPB dari 81 dan 144 adalah hasil kuadrat dari FPB dari 9 dan 12. Nah, di sini untuk 9 ini faktorisasi primanya itu adalah 3 kuadrat. Lalu 12 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kemudian FPB-nya itu adalah 3. Nah, karena di sini kuadrat dari FPB dua buah bilangan 9 dan 12, maka karena FPB-nya 9 dan 12 adalah 3, maka kita kuadratkan. 3 kuadrat adalah 9. Nah, lalu kemudian FPB dari 81 dan 144 ini akan ditunjukkan apakah sama hasilnya dengan 9 ini.
Oke, karena 81 ini faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 4, lalu 144 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, maka FPB-nya di sini adalah 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa 9 kuadrat FPB dari 9 kuadrat dan 12 kuadrat itu sama dengan FPB dari 9 dan 12 dikuadratkan. Oke, selanjutnya untuk KPK. Nah, di sini terdapat beberapa definisi. Yang pertama, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, selanjutnya untuk definisi yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua buah bilangan bulat tidak nol A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M. Ditulis KPK dari A dan B adalah M. Apabila memenuhi yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Nah, jadi perbedaan penulisan dari FPB dan KPK. Untuk FPB tadi kan A dan B-nya itu di dalam kurung. Nah, untuk KPK penulisannya seperti ini, A dan B di dalam kurung siku. Nah, jadi dari kedua definisi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24, maka 6 itu habis membagi 24 dan 8 itu habis membagi 24. Nah, lalu untuk FPB dari 9 dan 12 adalah 36, maka 9 ini habis membagi 36 dan 12 ini juga habis membagi 36. Nah, selanjutnya untuk teorema mengenai KPK, di sini terdapat sebuah teorema yang menjelaskan bahwa jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua buah bilangan bulat tidak nol A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C. Atau bisa dituliskan KPK dari A dan B habis membagi C. Nah, untuk ilustrasi dari teorema tersebut sebagai berikut. Terdapat dua buah bilangan, yaitu 10 dan 12. Maka kelipatan persekutuan antara kedua bilangan tersebut yaitu 60, 120, 180 dan seterusnya. Di mana di sini membentuk sebuah barisan aritmatika dengan beda 60. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa KPK dari 10 dan 12 itu adalah 60, di mana 60 itu habis membagi 60, 60 habis membagi 120, 60 habis membagi 180, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk teorema yang berikutnya, di sini ada teorema 8 yang menyatakan jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B kali KPK dari A dan B itu sama dengan perkalian dari dua buah bilangan tersebut, yaitu AB. Nah, untuk ilustrasinya seperti berikut. Di sini ditunjukkan bahwa FPB dari 25 dan 18 adalah 1, dan KPK dari 25 dan 18 adalah 450. Maka terdapat sebuah hubungan, yaitu FPB dikali KPK ini merupakan hasil perkalian dari dua buah bilangan tersebut. Nah, jadi 1 dikali 450 itu sama dengan 25 kali 18. Nah, maka dari teorema ini kita dapat mencari KPK-nya. Mencari KPK-nya bagaimana? Maka KPK dari A dan B di sini dapat dicari dengan AB dibagi dengan FPB dari A dan B. Seperti itu.